Cerita novel romantis, Istri Tenggil Milik Mafia Kejam. Bab 4, Perjanjian. Kini Raina dibawa Elvano ke mansionnya kembali. Kau bisa mengobatiku di sini, dan tempatmu bekerja aku sudah meminta izin agar kau libur hari ini. Kau gila ya? Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Mengapa seenaknya kau mengatakan aku libur? Cetus Raina. Aku tak suka penolakan, ucap Elvano datar, dan aku tidak suka diatur. Teriak Raina, belajarlah berbalas budi, aku sudah membantumu, apa kau lupa itu? Oh jadi begitu, kau menolongku, tidak ikhlas apa-apaan itu. Aku ikhlas, tapi tadi kau mengatakan ingin mengobati ini. Tunjuk Elvano kepada keningnya yang terluka akibat perkelahian tadi. Tapi kau tidak harus membuat izin aku libur, sialan. Aku butuh uang untuk akhir sekolah. Umpat Raina sambil mengambil kotak P3K yang baru saja diantar oleh pelayan itu. Aku akan membayarmu. Aku bukan pembantumu, ujar Raina tak mau kalah. Kau cerewet sekali, cetus Elvano. Kau menyebalkan sekali, ujar Raina membalas. Pelan-pelan dong, ucap Elvano kala Riana membersihkan luka di kepala Elvano dengan sedikit kasar. Biarin aku kesal denganmu, ucap Raina sambil memanyunkan bibirnya. Siapa namamu? Ucap Elvano singkat. Raina Evelyn Patra, ujar Riana singkat. Oh, kau siapa namamu? Ucap Raina singkat. Gabriel Elvano Beethoven. Baiklah, aku akan memanggilmu Gabriel, ucap Raina santai. Tapi Elvano yang mendengar perkataan Raina terkejut ketika Raina memanggilnya dengan sebutan Gabriel. Ia hanya ada satu wanita yang memanggilnya dengan sebutan Gabriel, yaitu mominya. Kau bisa memanggilku Elvano, ucap Elvano menimpali ucapan Raina. Tidak, aku akan tetap memanggilmu Gabriel. Oh ya, ini sudah selesai. Biarkan aku pergi, aku ingin bekerja, ucap Raina langsung berdiri dari tempatnya duduk. Hai Putra Amami, ucap seorang wanita muda yang tidak jauh berbeda umurnya dengan Raina. Perempuan itu berjalan menggandeng seorang tangan pria parubaya yang umurnya sangat jauh dengannya. Ibumu, tanya Raina berbisik. Tidak, balas Elvano. Untuk apa kalian ke sini? Ucap Elvano dengan datar. Sayang, kami ini orang tuamu, kami ingin berkunjung, ucap Talita. Talita adalah istri mudanya Matthew. Ya, alasan mengapa Elvano membenci ayahnya. Kau bukan keluarga ini, jadi tutup mulut kosongmu. Vano, apa seperti itu caramu berbicara pada momimu? Bentak Matthew kepada Elvano. Diamlah. Sudah berapa kali aku mengatakan dia bukan momiku, balas Elvano tak kalah keras. Raina yang melihat itu bingung dengan situasi keluarga itu. Tenangkan dirimu sayang, bisik Talita kepada Matthew. Elvano momi membawakanmu seseorang, ucap Talita sambil memanggil seorang wanita kanti. Ya, sangat cantik, tapi cantik karena polesan make up yang lumayan tebal. Dia adalah Cecilia Cheng, putri tunggal dari keluarga Cheng yang dijodohkan oleh Matthew untuk putranya. Hai Elvano, sapa Talita lembut namun masih diabaikan oleh Elvano. Apa kau tak ingin menyapanya Vano? Ucap Talita. Tidak, pergilah dari mansion ini, aku muak melihat kalian, ucap Elvano kini menarik tangan Raina untuk pindah dari ruang tengah mansion itu. Vano, hentikan, teriak Matthew. Teriakan itu membuat Elvano berhenti bersama Raina yang berjalan di sebelahnya tadi. Siapa wanita itu? Ucap Matthew memperhatikan wajah Raina dari atas sampai bawah. Kau tak perlu tahu. Ingat Vano, kau tetap akan menikah dengan Cecilia, bentak Matthew. Dengarkan aku tak akan menikah dengan wanita itu, dan ya, kau tak ada urusan untuk masa depanku, bentak Elvano keras. Baiklah, Dedi tidak akan memaksamu menikah dengan Cecilia asal kau harus mempunyai istri dalam waktu 3 hari. Ucap Matthew. Baik, aku akan membawa istriku,
Dan ya jangan pernah kembali lagi ke rumah ini, kalian bukan siapa-siapa bagiku. Ucap Elvano kesal sambil menggenggam tangan Raina untuk ke kamarnya. Pengawal usir mereka, aku tidak ingin ada pengganggu di rumah ini. Teriak Elvano keras kepada para pengawalnya. Kini Elvano membawa Raina ke ruangan lantai 3 khusus ruangannya. Terlihat ruangan itu sangat mewah dan tenang. Kini Raina dan Elvano memasuki sebuah ruangan. Terlihat ruangan itu sangat besar. Itu adalah kamar utama. Kamar di mana Elvano tidur. Elvano menghempaskan tubuhnya di kasur king size miliknya. Mengapa kau membawaku kemari? Aku ingin pulang, Gabriel. Ucap Raina kepada Elvano. Sudah kukatakan tetap di sini, aku tidak menerima penolakan. Ah bangsat, siapa kau mengatur diriku? Teriak Raina langsung bergegas menuju ke pintu untuk keluar ruangan itu. Tapi pintu itu terkunci. Sejak kapan dia mengunci ruangan ini? Ucap Raina dalam hati. Kau tidak akan bisa keluar. Ucap Elvano. Kau gila ya? Aku ingin bekerja, kau malah mengunciku di sini. Aku akan membayarmu, diamlah. Kau kira aku apa, bajingan? Umpat Raina. Oke, aku akan melepaskan setelah kita membuat perjanjian. Apa? Kau gila? Kau yang mengunciku, kau yang membuat perjanjian. Tidak, aku tidak mau. Pekik Raina. Ya sudah, kalau begitu kau takkan pernah keluar dari ruangan ini. Ucap Elvano sambil memejamkan matanya. Gabriel Elvano Beethoven. Teriak Raina. Tapi Elvano mengabaikannya. Ah sialan. Umpat Raina mendekat ke arah Elvano. Raina mengambil bantal dari sisi ranjang itu, kemudian dia memukul-mukul Elvano dengan bantal itu. Lepaskan aku cepat. Ah bajingan, lepaskan. Ucap Raina sambil memukul-mukul Elvano. Kau. Tidak akan. Ucap Elvano yang terus menghindar dari pukulan itu. Seperti anak kecil, kini mereka berdua berlonjak-lonjak di atas ranjang besar itu. Raina terus melayang bantal untuk memukul Elvano. Lepaskan. Ayo lepaskan aku. Aku ingin keluar, Gabriel. Tidak kak, aku tidak akan membiarkanmu keluar sampai kau mau melakukan perjanjian denganku. Ucap Elvano terus menerus. Sudah kehabisan tenaga, akhirnya Raina menjatuhkan tubuhnya di atas king size itu. Diikuti oleh Elvano. Kau memang gila, ucap Raina. Setidaknya aku tidak barbar sepertimu. Balas Elvano. Dengarkan aku Raina. Aku akan membayarmu $2 juta setiap bulan jika kau mau mengikuti perjanjian denganku. Ucap Elvano. Aku ingin aku apa? Ucap Raina pasrah. Istri kontrak. Bagaimana? Letiat. Tidak, aku tidak mau. Ucap Raina yang terkejut dengan permintaan Elvano. Hayolah, hanya menjadi istri kontrak saja kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Ucap Elvano. Diam. Kau gila, bahkan aku masih kelas terakhir high school. Aku hanya menikahimu saja, tidak akan menyentuhmu. Apa? Menyentuh? Dasar mesum. Ucap Raina langsung menjauh dari Elvano. Aku tidak akan tertarik denganmu, kau masih sangat kecil. Ucap Elvano santai. Diam. Ini perjanjian bodoh. Cetus Raina. Ayolah Raina. Aku hanya memintamu menjadi istri kontrakku saja. Aku malas jika harus menikahi Cecilia. Lagi pula aku akan membayarmu $2 juta setiap bulannya dan kau bebas melakukan apapun. Ucap Elvano datar. Jangan langsung menolak. Aku memberikanmu waktu 1 malam, jadi pikirkan baik-baik. Dan ya, satu lagi, aku tak suka penolakan. Itu sama saja kau memaksaku, bangsat. Kalau begitu kita akan membuat perjanjian di atas materai. Hanya 6 bulan. Setelah itu kau akan aku bayar $100 juta dan kau bebas. Ucap Elvano singkat. Kemudian meninggalkan kamar itu. Secara otomatis pintu itu terkunci kembali. Gabriel, kau memang gila, teriak Raina kencang. Raina kini duduk di atas ranjang milik Elvano. Tempat tidurnya nyaman juga, ucap
Raina dalam hati, ada apa dengan keluarganya? Dia memiliki kehidupan yang sama denganku, hahaha, keluarga yang tak jelas. Kelebihannya dia banyak uang. Guman Raina dalam hati. Lama-lama bisa gila aku. Gabriel, lepaskan aku, woi. Teriak Raina dari dalam ruangan itu. Entahlah, saat ini keadaan Raina sangat berantakan, bagaimana tidak dia seperti seorang yang sangat frustasi dengan permintaan Elvano. Sayang kau tidak serius kan mengatakan hal tadi kepada Elvano, ucap Talita kepada Matthew. Aku serius, ucap Matthew singkat. Tapi bagaimana dengan keluarga Cheng? Tenanglah Talita, Elvano tidak akan menikah dalam waktu dekat, bagaimanapun dia masih mencintai Laura, ucap Matthew. Ingat sayang, jangan sampai perjodohan ini gagal dengan keluar Cheng. Kasihan Cecilia, ucap Talita. Iya sayang, tenanglah, ucap Matthew kepada Talita istrinya. Sudah hampir 5 jam lebih Raina di dalam kamar Elvano. Kini Elvano datang bersama beberapa pelayan membawa makanan ke kamar di mana Raina berada. Saat sampai terlihat Raina sedang tertidur di atas king size itu. Letakkan saja makanan itu di atas meja, ucap Elvano kepada beberapa pelayan. Setelah selesai, para pelayan pun meninggalkan ruangan itu. Elvano mendekat ke arah Raina yang tertidur pulas. Elvano melihat wajah Raina yang terlihat sangat tenang saat tidur, dibanding saat Raina terbangun yang terlihat sangat jutek dan cerewet. Elvano yang berniat ingin membangunkan Raina pun mengurungkan niatnya. Dia menunggu Raina sampai terbangun. Setelah sekian lama menunggu, Elvano pun ikut tertidur di pinggir king size itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Raina yang ingin ke kamar mandi pun terbangun dari tidurnya. Dia terkejut kala ada Elvano tidur di sampingnya. Ah, teriak Raina kencang dan mundur jauh dari Elvano. Elvano yang terbangun akibat teriakan Raina pun langsung menatap tajam ke arah Raina. Mengapa kau berteriak? Ucap Elvano kepada Raina. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidur di sini? Teriak Raina. Ini kamarku. Jadi suka-sukaku, ucap Elvano datar. Tapi kau tak boleh tidur di saat ada wanita sedang tidur. Apa kau semesum itu? Teriak Raina kepada Elvano. Bisa tidak kau berbicara, tidak berteriak? Kau merusak gendang telingaku Raina, ucap Elvano kesal. Tidakkah kau memang membuatku gila? Ucap Raina. Kau sendiri yang membuatnya rumit. Sialan, aku ingin ke kamar mandi. Kamar mandinya di mana? Pekik Raina kepada Elvano. Itu, di sana, ucap Elvano menunjuk kamar mandi kamar itu. Dengan cepat Raina langsung pergi menuju kamar mandi dan meninggalkan Elvano tanpa sepatah kata.